Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frio Nadia Badri dengan nomor BP 1810 511032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Dalam kehidupan ekonomi, distribusi pendapatan sangat penting untuk diperhatikan agar dapat dialokasikan secara efisien oleh individu. Tanda bahwa alokasi sumber daya berjalan efisien adalah ketika individu mencapai titik kepuasan maksimal yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, maksudnya, sebelum individu mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki, sebaiknya terlebih dahulu memikirkan kemaslahatan orang lain, bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Islam mengatur bagaimana cara-cara alokasi distribusi pendapatan yang efisien dan juga tidak keluar dari koridor syariah. Karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan akan mengakibatkan konflik dalam bermasyarakat. Islam membimbing individu dalam menerapkan konsep moral sebagai faktor penting dalam perekonomian dengan menerapkan prinsip moral dan juga kedisiplinan, agar mencegah terjadinya ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial yang menjadi penyebab terpecahnya kerukunan umat Islam itu sendiri. Berikut adalah beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Yang kedua, pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Yang ketiga, efisiensi alokasi. Dan yang keempat, yaitu efisiensi dan keadilan. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Distribusi merupakan suatu usaha penyaluran barang dan jasa dari konsumen kepada produsen agar penggunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Distribusi dalam Islam pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Distribusi dalam pandangan Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengolah kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Dr. Yusuf Qardawi menjelaskan distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu hasil dari proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai. Lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang ikut andil dalam memproduksinya. Ada 4 bagian yang berkaitan dengan distribusi hasil produksi. Yang pertama, upah atau gaji untuk para pekerja. Kedua, keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek. Ketiga, sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek. Keempat, laba bagi para manajer yang mengelola, yang mengurusi pelaksanaan proyek, serta sebagai penanggung jawabnya. Namun, untuk keempat bagian yang berkaitan dengan distribusi tersebut, tidaklah selalu berjalan dengan normal. Banyak kita temukan di kehidupan ini bahwa upah atau gaji yang diberikan kepada para pekerja biasanya tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka pikul. Sedangkan poin nomor 2, keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek disebut juga dengan bunga atau interest on capital. Di dalam Islam kita sudah tahu bahwa bunga atau riba itu dilarang dan termasuk dalam kategori dosa besar. Untuk laba bagi para manajer yang mengelola dan mengurusi pelaksanaan proyek dan sebagai penanggung jawabnya termasuk juga dalam riba. Apabila seorang manajer memperoleh tambahan laba atau keuntungan dari hasil mengelola dan mengurusi pelaksanaan proyek, maka hal itu digolongkan dalam kategori riba karena manajer tersebut sudah ada gaji pokok yang diperolehnya. Hal ini juga melatar belakangi Islam menolak 2 nomor dari yang disebutkan di atas, yaitu nomor 2 dan nomor 4.
Sekarang kita masuk pada konsep Islam dalam distribusi pendapatan. Berikut ini beberapa konsep Islam yang terdapat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Yang pertama, kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 165 yang artinya berbunyi, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kepemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan dalam bermasyarakat tersebut. Karena bisa saja orang-orang yang memiliki banyak harta hanya memikirkan kenikmatan mewah untuk dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Apabila dalam suatu masyarakat terdapat kejadian seperti itu, maka bisa saja mengakibatkan orang yang tidak mampu menjadi rendah diri, dan akan terjadi sifat yang tidak syukur nikmat, sehingga karena itulah diperlukan adanya distribusi. Yang kedua, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya berbunyi, "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Pemerintah tentunya juga memiliki peranan penting dalam hal pendistribusian kekayaan kepada masyarakat. Karena seperti yang telah diterangkan oleh ayat di atas, bahwa di dalam harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian atau orang miskin yang malu untuk meminta-minta, sehingga perlunya bantuan pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan. Yang ketiga, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya, guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Ini juga terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya berbunyi, "Apa saja harta rampasan atau fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya." Allah menganjurkan bagi orang-orang yang mampu atau orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang kurang mampu melalui zakat, infak, dan sedekah, agar terjadi keseimbangan antara keduanya, sehingga harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Selanjutnya kita masuk kepada subbab yang kedua, yang membahas tentang pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Untuk memahami latar belakang dan sebab-sebab pertukaran konsumsi antar individu dan keseimbangan konsumsi keduanya, kita akan berikan asumsi untuk mendukung analisis. Asumsi tersebut adalah ada dua individu yang mengkonsumsi dua macam komoditas yang total penawarnya tetap. Pada gambar di atas, panel A dan panel B adalah ruang konsumsi untuk masing-masing individu. Titik origin atau titik awal konsumsi untuk individu A kita sebut OA, dan untuk individu B kita sebut OB. Untuk memperoleh keseimbangan antar individu, maka kita gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut. Caranya adalah dengan memutar ruang individu 2 hingga 180 derajat. Maka kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu. Setelah menggabungkan kedua kurva konsumsi individu A dan B, kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu tersebut. Dan terlihat bahwa titik origin individu B terletak di sebelah pojok kanan atas.
Bila tingkat konsumsi semakin jauh dari titik origin, baik OA maupun OB, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumsi. Kita asumsikan ada dua komoditi yang dikonsumsi oleh individu A dan B, yaitu beras dan gandum. Jumlah konsumsi untuk beras diilustrasikan dengan garis horizontal atau garis X, dan gandum dengan garis vertikal atau Y. A dan B adalah sama dengan total penawaran beras X, demikian pula untuk konsumsi gandum. Kotak dari ruang konsumsi untuk menganalisis pertukaran dua komoditi dari kedua individu disebut dengan AG Word Box. Indifferent curve untuk individu A diberi tanda ICA, sedangkan untuk individu B diberi tanda ICB. Kedua kurva tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengatur tingkat kepuasan konsumen. Jika individu akan meningkatkan kepuasannya, maka setiap individu akan berusaha mengkonsumsi pada kurva IC yang paling jauh dari titik originnya. Tingkat keseimbangan untuk tingkat konsumen A dan B terjadi apabila kurva ICA berpotongan dengan kurva ICB. Namun, tingkat keseimbangan ini belum tentu memenuhi syarat dari Pareto optimal. Misalnya, titik S1 adalah tingkat keseimbangan kedua konsumen. Titik S1 dihasilkan dari perpotongan antara kurva ICA2 untuk preferensi individu A dan kurva ICB1 untuk preferensi individu B. Bagi konsumen A, titik E1 merupakan tingkat kepuasan yang sudah optimal. Namun, bagi konsumen B belum optimal karena masih berada pada tingkat kepuasan ICB1. Dan tanpa mengurangi tingkat kepuasan konsumen A, konsumen B masih dapat meningkatkan tingkat kepuasannya menjadi ICB2. Pada kurva kepuasan inilah antara konsumen A dan B akan memperoleh tingkat yang paling optimal, yaitu di titik E. Titik E inilah yang disebut dengan tingkat Pareto optimal. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi disebut juga dengan Pareto efisien. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila alokasi dari kekayaan tidak membuat seseorang sejahtera dengan membuat orang lain merasa rugi. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Imam Ali radhiyallahu anha diriwayatkan pernah mengatakan, "Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Di sini dapat kita ambil contoh misalnya, Firman dan Rian mempunyai 10 unit makanan dan 6 pakaian. Awalnya, Firman memiliki 7 unit makanan dan 1 unit pakaian, sedangkan Rian memiliki 3 unit makanan dan 5 pakaian. Bagi Rian, ia bersedia memberikan 3 unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan, sedangkan bagi Firman, ia bersedia memberikan setengah unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan. Karena Firman lebih menyukai pakaian daripada Rian, maka keduanya dapat lebih tinggi utility-nya dengan melakukan cara pertukaran. Selanjutnya yaitu efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan secara tepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut sudah adil. Para ekonom konvensional mempunyai beberapa pendapat tentang distribusi yang adil. Yang pertama ada konsep egalitarian, yaitu barang yang diterima pada setiap orang dalam kelompok masyarakat jumlahnya sama. Yang kedua yaitu konsep Rawlsian, di mana konsep ini merupakan memaksimalkan utility orang yang paling miskin, atau the lowest well of person. Yang ketiga yaitu konsep utilitarian, yaitu memaksimalkan total utility dari setiap orang dalam setiap kelompok masyarakat.
Yang keempat yaitu konsep market oriented, yaitu hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Tidak adil dalam pandangan Islam jika orang yang endowmentnya tinggi mempunyai posisi tawar yang lebih kuat daripada yang endowmentnya kecil, sehingga yang kuat dapat menzolimi yang lemah. Konsep ekonomi Islam juga mendorong upaya membesarkan endowment atau meningkatkan production possibility frontier, atau dalam konteks ini membesarkan edgy word box. Oleh karena itu, konsep Islam adalah mendorong terjadinya positive sum game. Positive sum game adalah kondisi di mana jumlah keuntungan dari kedua individu yang terlibat adalah positif, atau bisa dikatakan sama-sama untung karena individu A mendapatkan apa yang dia inginkan, begitu pula dengan individu B mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya, utility Firman naik 5 dan utility Rian naik 5, kenaikan total utility-nya menjadi 10. Inilah yang disebut dengan positive sum game. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat dan berguna untuk kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.